Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum berbudidaya entok. Nah, jadi kali ini saya akan membahas beberapa hal-hal yang penting untuk disiapkan dalam beternak entok sebelum teman-teman sekalian membeli entok dan juga tidak memiliki persiapan yang matang. Jadi agar tidak rugi, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah teman-teman sekalian, awal mula dalam berbudidaya entok itu saya dulu langsung ya teman-teman membeli entok dan juga basor, anakan, dan juga usia-usia 3 bulan. Nah jadi ini sangat salah besar. Karena apa? Karena awal mula saya tidak memiliki kandang yang memenuhi syarat untuk beternak entok. Jadi saya membuat kandangnya itu terlalu kecil, terlalu sempit, dan juga tidak menyekat antara entok dewasa dan juga anakan usia 2 bulanan. Sehingga pada saat proses pemberian pakan, anakan-anakan entok ini kalah dalam proses makan. Jadi dalam proses perebutan pakan itu anakan entok kita ini kalah. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal, malah semakin lama semakin kurus, diakibatkan ya kalah makan sama yang sudah basor dan sudah indukan. Jadi saran saya ya contoh tadi jangan diikuti teman-teman. Nah kita dalam berbudidaya entok ini awal mulanya itu yang harus kita siapkan ialah kandang. Dan setelah kita sudah memutuskan ingin membuat kandang, kita harus memilih antara beternak entok mau di pembesaran ataukah membeli indukan dan juga basor untuk dikembangbiakkan. Nah kita harus memilih antara dua ini, jangan dua-duanya kita jalani apalagi kita masih pemula. Nah kalau ingin membesarkan anakan entok, maka kandang yang kita buat itu kandang berbentuk panggung. Jadi untuk anakan entok, khusus anakan entok sampai di usia 1 bulanan. Nah, jadi kalau kita ingin membeli indukan, maka ya kandang yang harus kita siapkan ialah kandang umbaran beserta tempat petarangan telur entok yang sudah ready sebelum entok kita beli di kandang teman-teman sekalian ataupun di pasar ataupun juga di peternak-peternak yang dekat teman-teman sekalian. Jadi kalau kita beternak entok di sistem pembibitan ataupun pembesaran, jadi itu berbeda kandangnya, jadi tidak bisa sama. Kalau ingin berbudidaya sistem pembibitan, maka kita membeli basor, indukan. Nah dua itu setelah sudah kita siapkan, kandangnya juga menyesuaikan kandang umbaran. Safety lah teman-teman sekalian, paling enggak kawat jaring ataupun di kandang kita itu ditutup lah, dipasangi batu di tembok. Nah, jadi tidak hilang entok-entok kita ini, tidak terbang ke pekarangan tetangga ataupun dicuri lah. Jadi kita dalam berbudidaya entok ini harus benar-benar safety. Nah setelah kandang sudah selesai, kandang umbaran sudah dipagar atau pagar seng, tempat petarangan telur sudah selesai, kita menentukan berapa indukan yang akan masuk ke kandang. Jika indukan entok yang masuk 10 berbanding 1 ekor pejantan, maka tempat petarangan telur harus sesuai dengan entok yang akan kita masukkan ke area kandang kita. Jadi 10 indukan dan 10 petarangan telur. Tujuannya agar indukan ini tidak bertelur pada satu tempat. Jadi banyak sekali kejadian entok ini bertelur pada satu petarangan telur itu bisa 2 induk ataupun 3 indukan. Ini diakibatkan karena biasanya kurangnya tempat petarangan telur ataupun tempat petarangan telurnya kurang nyaman. Nah jadi tempat petarangan telur ini juga harus benar-benar kita safety-kan, terhindar dari yang namanya kutu ataupun gurem. Nah jadi dalam proses pembuatan petarangan telur itu saya biasa menggunakan media daun serai. Jadi daun serai itu
mencegah gurem karena dia kan harum teman-teman sekalian. Wanginya itu bisa menangkal kutu pada unggas khususnya entok. Jadi itu bisa dicampur dengan daun pisang. Jadi yang penting dia ada daun serainya teman-teman sekalian. Nah, daun serai tadi setelah kita potong kita jemur dulu sampai dia kering. Lalu kita bisa campurkan dengan pasir boleh, dengan media pasir boleh teman-teman sekalian. Tapi dengan catatan pasirnya juga harus kering, harus benar-benar kering sudah terjemur. Jadi suhu untuk nanti pengeraman telur entoknya dia sudah maksimal terjaga. Nah, setelah petarangan telur sudah selesai, sesuai dengan indukan entok yang kita masukkan, kita siapkan tempat minuman. Nah, tempat minumannya bisa dengan seperti yang ada di video ini, itu menggunakan talang air. Talang air tuh bisa kita beli di Panglong lah, tempat toko-toko bangunan. Bilang aja talang air. Jadi ini simple teman-teman. Simpelnya dia kan panjang, tipis, jadi gampang sekali untuk kita bersihkan. Tapi kalau teman-teman tidak ada talang air, boleh menggunakan media apa saja. Bisa menggunakan ember boleh, atau membuat kolam. Nah, kalau di tempat ini itu minuman entok itu wajib ya, full dia. Jadi karena entok ini hewan air, dia tidak boleh terlalu kepanasan. Dia sukanya yang lembab-lembab. Apalagi pada saat hujan, dia akan senang sekali berenang pada saat di musim hujan. Jadi tempat minuman ini wajib teman-teman sekalian bersihkan minimal seminimal mungkin itu ya sehari sekali lah dibersihkan, airnya diganti. Jadi 1 hari sekali lah, setiap sore hari ataupun di pagi hari. Nah, setelahnya kita menyiapkan tempat pakan. Ini tempat pakan saya nih bisa menggunakan talam ya. Talam kok di Medan ini namanya talam, udah tahu semua tuh talam, ataupun ember juga bisa, ataupun ini seperti ini tong yang dibelah 2. Jadi kita harus memiliki, kalau kapasitas 10 itu harus 2 lah teman-teman. Jadi untuk kita ini tidak berebutan di satu tempat pakan saja. Nah, jadi setelah tempat pakan sudah kita redikan, tempat minum sudah, petarangan telurnya sudah, maka kita harus menyediakan obat-obatan untuk peternak entok. Nah, saran saya itu menyediakan tetraklor teman-teman sekalian. Itu yang paling dasar sekali. Tetraklor itu bisa mengobati kolera teman-teman sekalian. Itu kolera, berak hijau, ataupun pilek. Pilek itu biasa terjadi pada entok, itu bisa teman-teman sekalian kita berikan aja tetraklor. Nah, kalau untuk vitaminnya berikan aja Neobro ataupun Vitachix juga boleh, itu dicampurkan dengan air minumnya. Tapi teman-teman sekalian juga bisa menggunakan bahan-bahan herbal seperti jejamuan. Seperti saya biasa menggunakan jahe, kunyit, lalu dicampur dengan temulawak, itu diparut teman-teman sekalian. Lalu setelah diparut kita rebus sampai mendidih aja, nggak usah terlalu lama mendidihnya. Kita boleh campurkan ke pakan teman-teman sekalian, boleh campurkan ke pakan. Biasanya kalau dicampurkan ke tempat minum itu minumnya tidak maksimal dia. Nah, ini sesuai dengan pengamatan saya, dia minumnya itu nggak habis kalau dicampur dengan tempat minumnya, karena mungkin ya agak pahit ya mungkin ya air minumnya tadi. Jadi saya campurkan ke pakan. Nah, setelah kita sudah menyiapkan jejamuan untuk daya tahan tubuhnya di saat musim hujan, apalagi di saat musim hujan itu paling enggak seminggu 2 kali kita berikan jamu. Tapi kalau enggak pada musim hujan, sebulan sekali aja nggak apa-apa teman-teman sekalian. Nah, setelah kita sudah menguasai persiapan-persiapan kandang tadi, mulai dari obat-obatan, terus tuh tadi tempat pakan, tempat minum, tempat petarangan, lalu kita memasuki dengan yang namanya pakan. Nah, pakan ini kita bisa menggunakan awal mulanya pakan pabrikan aja lah, biar simple. Jadi kasihan juga ya teman-teman sekalian yang masih awal mula dalam beternak entok itu langsung menggunakan yang namanya pakan alternatif, karena kan dia masih awal mula belajar beternak entok. Nanti kalau entoknya tidak mau makan dengan pakan alternatif, entoknya juga bisa semakin hari semakin kurus, sakit, malah nanti jadinya mati. Jadi kalau awal mulai beternak entok itu beli aja dulu pakan pabrikan seperti jagung giling, jagung bulat itu boleh, dedak padi, dan lain-lain. Ini bisa juga kita campur dengan pelet. Jadi kita pelihara dulu entoknya, kita senangi dulu entoknya sehingga dia cepat besarnya, cepat bertelurnya, cepat berkembangnya.
Nanti setelah kita sudah tahu pakan entoknya dia bisa sangat suka itu apa, contohnya kita beri las di siang hari itu menggunakan sayur-sayuran seperti kangkung, kol, itu pakan campurannya. Nah, setelah dia sudah mulai terbiasa dengan pakan-pakan alternatif tadi, barulah kita bisa berubah pakannya dengan pakan yang ada di kandang saya menggunakan limbah ikan. Nah, limbah ikan ini mau ikan laut, ikan air tawar, boleh semuanya teman-teman sekalian. Yang penting direbus dulu selama lebih kurang 1 jam agar tulang-tulangnya juga hancur. Tulangnya hancur lalu dicampur langsung dengan dedak padi. Jadi dia lebih hemat dalam proses pemberian pakan teman-teman sekalian, karena limbah ikannya ini saya dapatkan gratis. Nah, jadi awal mulanya nggak apa-apa pakan pabrikan dulu, jadi entoknya itu terbiasa dulu dengan tuan barunya, dengan pemilik barunya, dan dia bisa dengan lahap pada saat proses pemindahan kandang. Jadi dia tidak terlalu lama beradaptasi sehingga dia bisa menurunkan bobot badannya. Jadi kita harus berikan pakan pabrikan dulu, nanti setelah dia terbiasa baru kita berikan dengan pakan alternatif sedikit demi sedikit teman-teman sekalian. Tidak boleh langsung nyari pakan pabrikan besok langsung diganti full dengan pakan alternatif, nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi dia harus sedikit demi sedikit kita kurangi dulu peletnya. Nah, sehari biasanya kita menggunakan 2 kilo. Nah, besoknya 1,5 kilo. Nanti udah seminggu kemudian peletnya dikurangi lagi jadi 1 kilo. Seminggu kemudian kita kurangi jadi setengah kilo. Nah, nanti terus-terusnya sampai penggunaan pelet tadi itu 0, sampai kita tidak menggunakan pelet pakan pabrikan, sehingga biaya pakan dalam beternak entok ini jadi kecil ataupun sedikit. Nah, kita bisa memberikan limbah-limbah rumah tangga tapi seperti nasi dan sayuran, tapi wajib dicuci dulu, diairi dulu, sehingga pakan yang kita berikan, pakan limbah yang kita berikan itu dia benar-benar sudah steril dan bersih. Jadi entok kita tidak sakit pencernaannya. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang awal mula beternak entok khususnya pemula agar tidak rugi dalam beternak entok pada saat memulainya. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.